Kisah ini boleh dikatakan kisah lama. Suatu kali ada seorang murid yang diperintahkan gurunya untuk mengambil air. Si murid pun bergegas ke belakang yang dianggap tempat itu ada sumur yang ada airnya. Dengan setengah berlarian, sang murid menuju ke situ. Lalu sesampainya di tempat itu, tanpa berpikir panjang dan tanpa melihat dan mempelajari apa yang ada di sekitarnya, sang murid ini kemudian berpikir seperti apa yang ada dalam pikirannya itu. Dia menuju ke sumur itu, dan di sumur itu, dekat dengan sumur itu ada ember atau timba untuk menimba air. Aha, dia pikir begitu, ya. Nah, ini ember atau timba ini kosong dan ada talinya. Berarti aku harus mengambil air yang ada di sumur ini dengan timba ini. Dengan gembira, ia kemudian memegang tali yang ada di timba itu dan memasukkan timba itu, meluncurkan timba itu ke dalam sumur itu. Tetapi begitu tali yang dipegang sudah hampir habis, hampir ada di ujung, dia rasakan timbanya seperti kosong. Dia tarik ke atas, betul, timbanya kosong. Dia masukkan lagi, dia tarik lagi, tetap kosong. Tidak puas, masih belum puas, dia masukkan lagi, berulang-ulang dia melakukan hal itu. Berulang-ulang dia melakukan hal itu. Terus diulangi. Tetap saja tidak mendapatkan hasil. Timba yang ditarik ke atas tidak ada airnya. Si murid kemudian merasa kesal, merasa jengkel. Usahanya berulang kali dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil. Sampai kemudian apa yang terjadi? Dia mulai emosi. Dia mulai marah. Kok nggak ada airnya ya? Melihat si murid yang sudah mulai kelelahan, sang guru menghampirinya. Belum tiba di sana, sang murid kemudian melihat gurunya menghampirinya. Sang murid berkata, "Guru, aku sudah menimba air. Tapi kelihatannya sumurnya kosong, sumurnya kering, nggak ada airnya. Jika sumur ini tidak berair dan guru tahu, kenapa guru memerintahkanku untuk mengambil air?" Gurunya dengan lembut berkata, "Berapa kali kamu menimbanya?" Si murid menjawab dengan emosi, "Sudah berkali-kali, guru. Lihat nih, bajuku sampai basah kuyup begini karena keringat." Sang guru tetap dengan kalem, dengan lembut dia berkata, "Jika kamu mengerti, memahami, dan mengkira-kira bahwa sumur ini kosong, mengapa kamu terus menimbanya? Mengapa kamu tidak berhenti sejenak lalu kemudian berpikir yang benar? Sehingga akibatnya kamu emosi, kamu marah. Akibat kemarahanmu menutup kesadaran dan akal sehatmu." Coba lihat, di samping sumur itu ada apa? Si murid kemudian menoleh ke arah di tempat guru itu memaksudkan hal itu. "Kamu tinggal buka kerannya, air pun mengalir. Ingat, saya menyuruhmu bukan menimba air, tetapi saya menyuruh engkau untuk mengambil air." Banyak kali atau sering kali
kita pun bersikap seperti si murid ini. Mengumbar emosi kita, kemarahan kita, kejengkelan kita akan hal-hal yang belum pasti atau tidak harus kita berbuat marah atau jengkel. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan itu juga benar. Kemudian kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan tanpa alasan-alasan yang benar. Padahal jika kita mau tenang, bersabar dan tenang, maka kita memiliki pikiran yang jernih, lalu kita bisa melihat keadaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita pun bisa mengambil keputusan atau tindakan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.